Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Zahra Aulia, aku dari Prodi Informatika. Nah, di sini aku akan menjelaskan ya ke kalian video tentang penggunaan CI, Create Simpan Data. Tools yang aku gunain itu ada SAM di sini, Visual Studio Code dan CI. Untuk DB-nya kita pakai MySQL. Kenapa sih menggunakan kode ignitor gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Karena pertama itu tugasnya, dan yang kedua sangat menantang, bikin stres, dan buat kita belajar ya. Kita harus belajar framework, guys. Nah, buat kalian yang belum ngedownload SAM-nya, kalian bisa ngeliat tutor di video orang lain ya. Gimana cara downloadnya? Ini tinggal diaktifin aja yang APC sama SQL-nya. Tunggu sampai warnanya hijau. Ini aku juga lagi ngaktifin yang MySQL-nya juga. Kalau misalkan udah hijau seperti yang di video, di samping start itu ada admin. Nah, kalian pencet aja ya di adminnya. Nah, kebetulan di sini emang sangat loading sekali, jadi ini akan aku cut dulu, oke? Oh, kebetulan sudah ada, guys. Nah, di sini juga aku kebetulan udah ada namanya DB-nya, Krud Mahasiswa, tinggal dipencet aja. Lalu muncul di Krud Mahasiswanya tuh. Ini kenapa nggak aku fullin ya layarnya? Nah, kebetulan di sini udah ada ya di DB Krud Mahasiswa itu aku udah punya tabel namanya TB Mahasiswa. Di sini ada nama, NIM, prodi, sama satu lagi aku mau nambahin email. Cara nambahinnya itu ada di bawahnya. Terus juga di sini mereka punya type masing-masing ya. Di kolom DB-nya itu ada nama, varchar 100. Nah, ini tuh cara nambahin kolom baru nih, email, varchar. Kenapa varchar sih, Kak? Gitu. Ya, Kak. Karena ya variabel karakter emang kayak gitu, guys. Nah, ini panjangnya 100 aja. Nah, kalau misalkan udah kayak gini berarti udah bisa tuh ditambahin. Jadi nanti ada 4 kolom di tabel mahasiswanya. Kalau misalkan kalian udah kayak gini berarti udah bener bikin kolom di DB kalian ya, guys. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita aktifin di terminalnya. Masuknya tuh lewat terminal cd htdocs, terus kalian cari lah tuh folder kalian nyimpennya di mana. Kalau aku ada di htdocs, namanya cd pw1 prod. Nah, kalau misalkan udah masuk ke foldernya, langsung aja php strip v. Aktifin komposernya juga, komposer v. Nah, nanti itu muncul kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, itu berarti komposernya udah nyala ya. Langsung aja php spark serve. Kalau misalkan udah ada localhost 8080, berarti kalian udah berhasil, guys. Kayak gini contohnya. Kalian cek aja di Chrome-nya. Oke, mungkin ada beberapa video yang gak kerekam ya prosesnya, karena emang dari waktu itu aku kendala banget sama screen recording di sini. Di sini ada file dari controller namanya input mahasiswa. Nah, di sini juga lihat gak kerekam. Di title-nya itu ada input data mahasiswa. Kalau misalkan gak nge-freeze. Nah, ini karena screen recording yang gak berjalan, jadi langsung aja ada heading 1 di sini from input data mahasiswa, itu pakai sintak HTML biasa. Lanjut PHP if session error. Kalau misalkan ada data namanya error di session, biasanya langsung divalidasi form gagal. Terus div ini biasa lah untuk membungkus style CSS. Ada juga PHP for each session error, itu melakukan looping di setiap item yang error. Itu tuh ada di mahasiswa PHP ya, di redactnya. Terus kalau misalkan menutup loop itu ada for each, dan menutup block if itu ada end if. Jadi di bagian input mahasiswa di folder view itu ada form. Nah, formnya itu biasa seperti label input, ada 4 ya, label untuk nama, NIM, prodi, email, sama yang terakhir itu button submitnya. Nah, kurang lebih
yang nanti ditampilkan di penggunanya seperti ini. Ada from input data mahasiswa, ada namanya, NIM, prodi, email. Nah, kalau misalkan udah diisi semua itu disimpan atau disubmit. Trouble-nya tuh kebanyakan ada di DB-nya dan gak ke record, jadi kendalanya banyak banget, terutama di screen recordingnya. Kalau misalkan ini berhasil disimpan, kebetulan ini lagi loading ya, ini aku record ulang lewat handphone, karena kalau misalkan di screen recording lagi bener-bener menghambat. Jadi kalau misalkan datanya udah bisa masuk, udah bisa diinput kayak gini, dan nanti hasilnya data berhasil disimpan yang seperti ini, itu udah berhasil ya. Udah, terima kasih, kayak gitu aja.